ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin alim ulama alladzina hum warasatul anbiya wa bil khusus sayyidul fadilah al-alim al-alama murabbir fina Ki Haji Abu Ustaz Mangku Alam atallahu wa baqa'alahu fil umri ala sihati wal afiyah wassalam wal barakah fi izzi dunya wal akhirah. Wa nahusu khasatan Agus Ibnu Salam atallahu wa baqa'alahu fil umri ala sihati wal afiyah wassalam wal barakah fi izzi dunya wal akhirah. Wa nahusu khasatan sahibul bait Bapak Sumitro sekeluarga besar, Ibu Sisu yang juga hadir dari Prabu Muli, keluarga besar dari Bapak Pada, Ibu Sisu dan Bapak Sumitro, Bapak Supono semuanya. Terangkum keluarga besar almarhum Bapak Sarjono. Wabil khusus tokoh sepuh masyarakat, aparat pemerintahan, Bapak Ketua RW, Bapak Suparlan, Bapak Ketua RW semuanya yang hadir, jajaran pemerintahan setempat wilayah Sukamoro, wabil khusus para tokoh sepuh agama, Bapak kaum ngatiman, Bapak kaum mualim, semuanya yang hadir pada malam hari ini, para orang tua kami sesepuh daripada yang sudah lisan, Bapak Khairuddin cabang dari Tanjung Sari, Bapak kaum Budiono beserta kru hadronya, Bapak Ibu hadirin sekalian, segenap jamaah Istighosah Misda dari berbagai macam daerah Sukajadi dan sekitarnya. Insya Allah nanti akan diimami oleh beliau Agus Ibnu Salam, putra dari Abu Ustaz Mangku Alam, dan langsung dilanjutkan dengan zikir Istighosah beserta rangkaiannya yang diimami langsung oleh Murabbir Khuna al-alim al-alama Ki Haji Abu Ustaz Mangku Alam sampai selesai. Mungkin itulah tertib acara kita pada malam hari ini. Untuk itu mari bersama-sama kita dasari acara ini dengan bacaan umul kita bersama. Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha. Yang saya hormati dan yang saya takzimi ujanganipun Abah Ustadz Mangku Alam. Yang saya hormati RT, para RT tadi ada 2 RT, RT berapa RT 23 sama Pak RW. Yang saya hormati dari keluarga muwakif yang mewakafkan tanah, yang saya hormati Sri Supri Hayati beserta keluarga, Ibu Sri Suwarni beserta keluarga, Pak Suryo beserta keluarga, Pak Sumitro beserta keluarga, Pak Sahyono beserta keluarga, Pak Supono beserta keluarga, dan yang saya hormati pengurus Istighosah Misda Al Ihsan cabang Palembang.
ada Pak Kaum, Pak Muslim, Pak Rudi, Pak Budiono, Mas Andi, yang sangat saya hormati semua jamaah Istighosah yang Misda Al Ihsan yang bisa hadir di tempat yang berkah ini. Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bacaan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita diaku umatnya yang mendapat syafaat, khususnya syafaat besok di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah, menyambung pembahasan dari kemarin malam, kita serombongan, saya bersama Abah Ustadz Mangkualam itu datang di Palembang di Bandara Sultan Mahmud Badarudin itu sekitar jam 1. Jam 1 langsung berangkat ke Prabu Mulih. Terus tadi malam acara disindur di kolam renang Sindur beriko di tempatnya Ibu Sisu. Wah, istimewa ya tadi malam. Jadi istighosah sambil liatin itu singa kayak di Singapura itu. Suasananya itu kayak di luar negeri. Silir-silir. Ini juga bertepatan malam haulnya ibu saya, garbonya Abah Ustadz Mangkualam itu punya istri Ibu Aini Lulu Atin. Malam ini malam 13 Syakban. Ini haulnya ibu, jadi istimewa nih di tempat wakaf ini. Ini juga malam haulnya ibu. Yang tadi malam itu yang dibahas adalah pembahasan tentang maisah. Kalau bahasa Jawanya nyambut gawe. Kalau di sini gawean, bekerja. Tadi malam kita membahas bahwa Nabi Muhammad itu juga bekerja. Nabi Muhammad itu dari kecil ikut pamannya Abu Thalib. Sebelum ikut pamannya, waktu dia masih ikut Halimah Sa'diyah, ibu susunya, dia itu sudah mengembala kambing. Jadi punya skill mengembala kambing itu Nabi Muhammad dari kecil. Dari kecil sudah mengembala kambing sampai kejadian suatu hari kan Nabi Muhammad ketika mengembala di petuki itu bahasa Indonesia ini apa? Dijumpai, ditemui. Jawanya itu petuki. Saya itu duduk harus selalu di samping Pak Muslim, penerjemah nih. Translator. Ditemui malaikat Jibril sama petuki lagi. Ditemui oleh malaikat Jibril dan malaikat Israel untuk membedah dadanya, sudurnya, dibasuh dengan air zam-zam sehingga Nabi Muhammad itu hilang sifat-sifat yang tercela dan dihindarkan dari sifat-sifat atau nafsu-nafsu yang merugikan bagi manusia. Sampai Nabi Muhammad agak besar, waktu pulang di Makkah sama Abu Thalib juga masih dia itu menggembala kambing. Terus ketika sudah agak besar pengen ikut dagang ke negeri Sam. Yang berangkat pertama gagal karena ada pendeta yang tahu bahwa Nabi Muhammad itu termasuk Nabi Muhammad itu tanda-tanda kerasulannya keluar, sehingga rohibnya pendetanya itu bilang lebih baik pulang dulu nih. Kalau tahu orang Yahudi Nabi Muhammad nanti dibunuh nih, katanya gitu kata rohibnya. Sehingga Abu Thalib itu takut, terus dibawa pulang lagi. Tetapi ketika Nabi Muhammad agak besar lagi, berangkat lagi ke Damaskus kan, ke Sam, ke negeri Sam. Beliau berdagang sampai Nabi Muhammad itu waduh kayak tadi malam nih. Memang ini aku kalau pidato bahaya. Gayang-gayangnya, hantu-hantunya ikut mendengarkan. Nabi Muhammad itu ketika di Sam itu sampai bisa buat
juraganya Khadijah itu dipakai maharnya hasil dari kerja. Nabi Muhammad dawuh dalam hadisnya, tolabul halal, memastikan barang halal yang kita makan, dalam bahasa kita adalah bekerja, fardhah ba'dal fardhah, perkara yang wajib setelah barang yang wajib. Banyak sekali hikmah dari bekerja. Tapi dari hikmah bekerja ini, tidak semua barang di dunia ini mengandung barangnya. Tidak semua barang di dunia ini terdapat barang halal. Sinyal ini. Jadi karena memastikan barang halal itu sulit, sehingga ada konsep di dalam agama Islam yang namanya sedekah, infak, wakaf, hibah, bukan hibah, pemberian, hadiah. Konsep itu adalah untuk memurnikan, untuk membersihkan harta-harta yang kita miliki. Mulai dari segi yang paling terkecil, yaitu adalah memberikan hadiah. Ya. Kalau zaman dulu itu saya pernah diceritain sama ibu saya, hampir setiap di depan rumah itu pasti ada kendi namanya, tempat untuk minum ditaruh di depan rumah. Nanti kalau ada orang yang habis pulang dari kebun, dari sawah itu, kalau haus langsung bisa ikut minum. Itu hadiah, pemberian, walaupun kecil seperti itu termasuk mendapatkan pahala yang besar, termasuk bisa juga mensucikan atau membersihkan harta-harta. Naik ke level berikutnya lagi ada yang namanya sedekah. Sedekah itu adalah pemberian yang diberikan untuk di jalan agama. Dalam hal ini bisa sedekah untuk masjid, bisa sedekah untuk rumah sakit, bisa sedekah untuk jalan menuju ke masjid, gitu. Bisa sedekah pada hal apapun, Quran dan lain sebagainya. Ada yang tertinggi namanya adalah wakaf. Nah ini wakaf ini adalah sarana untuk membersihkan harta dengan cara menyisihkan sebuah hal yang diwakafkan. Kalau malam ini yang diwakafkan adalah tanah. Perlu diingat bahwa ketika wakaf tanah itu sudah diwakafkan, maka kepemilikan itu sudah berhenti. Miliknya digantikan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya wakaf. Wakaf itu berhenti. Nah, ketika sudah diwakafkan, muwakif itu sebetulnya punya hak. Ini diwakafkan bentuk apa sebelum dikasihkan. Nah, seperti itu. Paling bagus muwakif itu mewakafkan tanahnya untuk keperluan yang dipakai secara terus-menerus, lebih-lebih dipakai untuk dari segi pendidikan. Selain itu kan juga pernah ada cerita sampai sekarang itu namanya Utsman bin Affan, sahabat Nabi Muhammad, khalifah ketiga. Beliau itu mewakafkan sumurnya. Jadi yang diwakafkan itu lafaz wakafnya sumur. Sumurnya untuk keperluan masjid. Jadi air dari sumur itu sifatnya wakaf, tidak ada yang memiliki, dan dikasihkan kepada siapa? Orang yang di masjid. Selain itu Utsman bin Affan punya kebun kurma, sampai sekarang dikelola oleh kerajaan Saudi, Arab Saudi itu untuk keperluan ibadah haji, sehingga Utsman bin Affan, sahabat Utsman bin Affan ini masih punya rekening, dibuatkan rekening khusus, hasil buah kurma ini diperuntukkan untuk ibadah haji. Jadi wakafnya Sayyidina Utsman sampai sekarang itu masih ada, hartanya itu masih ada. Nah, termasuk nanti ini mau diwakafkan seumpama untuk untuk ngaji, untuk sholat, itu juga bagus, karena termasuk
bagus-bagusnya hal itu adalah generasi yang mau sawadil muta'allimin, memperbanyak orang terpelajar, memperbanyak orang yang memahami agama, memperbanyak orang yang paham agama. Al-muta'allimin yang paham, yang ngalim. Nah, berarti ngalim itu ngelontok. Tapi bukan hanya al-muta'allimin mawon, juga al-mutakhalliqin yang memiliki akhlak bisohihil akhlak dengan akhlakul karimah. Nah, itu yang paling sulit. Kalau pendidikan umum, orientasinya itu adalah bagaimana keaktifan itu ada, tapi kalau kehidupan beragama dan budaya, ada budaya sekitar, ada orang Jawa, orang Palembang asli dan lain-lain, ini yang tidak dimiliki oleh pendidikan umum adalah akhlak etika. Nah, etika ini didapatkan melalui pembelajaran agama. Nah, ketika kok tempat wakaf itu kok ditempati tempat pelajaran agama untuk menghidupkan agama, ini ada istighosah yang misda juga ditempati istighosah zikiran. Orang yang mewakafkan sekeluarganya, seanak-anaknya, walaupun masih di kuburan itu dia mendapatkan pahala. Bagaimana pahalanya orang di kuburan? Saya pernah mendapat cerita. Dulu ada ulama dari Jawa namanya Mbah Dalhar Watu Congol. Ketika dia belajar di Mekah itu bertemu dengan seorang wali. Sehat walinya ketika di Mekah. Mbah Dalhar pulang di Watu Congol, ada supirnya namanya Haji Maksum, berangkat ke rumahnya si wali tadi, si Pak Kiai tadi. Ketika berangkat di rumahnya itu ya disuguhi kayak minuman, es teh, nggak garingan kayak gini. Minum dewe ini, bawa dewe ini. Ya, disuguhi banyak suguhannya. Ketika makan, pas pulang supirnya Haji Maksum ini nggak doyan makan, sampai anaknya susah. Ketika anaknya susah itu ditanyain, "Pak, habis makan dari mana kok disuguhi nggak mau disuguhi soto, nggak mau disuguhi pindang, nggak mau disuguhi empek-empek yang nggak mau." Nah, ada model Taiwan. Udah kenal saya itu. Enak. Daripada di sana enak sini. Katanya lemak nian ya. Habis itu Haji Maksum diajak sama anaknya berangkat di rumahnya si Pak tadi. Ketika berangkat si Pak tadi, diputer-puter di desanya itu gak ada yang namanya Pak tadi. Akhirnya tanya orang, "Mana rumahnya Pak Ahmad?" "Mana rumahnya Pak Ahmad?" Gak ada di sini rumahnya Pak Ahmad. Ada itu di sini kuburan lama namanya Pak Ahmad. Nah, pas ketika di tempat itu Haji Maksum itu keinget tempat sama Mbah Dalhar yang katanya rumahnya gedong besar di rumah Pak Ahmad tadi. Ternyata orang di dalam kuburan pun juga memiliki ganjaran atau masih mendapat pahala daripada orang hidup. Salah satunya adalah tempat yang dibuat atau yang diwakafkan, tanahnya itu bermanfaat bagi agama, baik agama atau negara. Ada juga cerita ini juga mengingatkan saya, cerita ada bupati di Kediri yang menganiaya kiai. Kiainya itu dituduh, difitnah, lalu dirajam, ditaruh di sampan, dikirut nih. Wah, ini apa ya bahasa Indonesia, kirut nih, dihanyutkan di Kalibrantas sampai di Jombang. Nah, karena dia menghukum, memfitnah ini, Mbah Yai Malik itu masih alim ya, kalau diceriosi bahwa orang tadi yang dihukum itu, yang menghukum tadi, bupatinya itu sampai sekarang itu teriak-teriak sama malaikat Mungkar Nakir dan anak buahnya malaikat Kiroman itu, masih ditanyai kenapa kok dihukum, difitnah katanya. Jadi di alam kubur pun ini
percaya nggak percaya ada hal yang seperti itu. Makanya beruntung sekali orang yang mewakafkan tanahnya. Saya teringat dengan qaul daripada Syekh Muhammad bin Said Sajapes, kakaknya Mbah Yai Malik. Fasdahidil amri bibadil tokoh. Seseorang itu kalau memang betul-betul ingin bersungguh-sungguh, baik itu dalam hal agama, ingin gampangnya agama atau menggampangkan orang beribadah, menggampangkan orang berzikir, menggampangkan orang dalam pemahaman agama Islam, itu dia yanfat bi'aqdami anil maksudah. Dia itu mendapatkan manfaat yang sangat besar dari yang dimaksudkan. Nah, ini semoga ketika kita nanti mewakafkan, yang peletakan batu pertama langsung sama Abah Ustadz Mangkualam, semoga berkah bukan hanya keluarga saja, tapi kita semua, khususnya keluarga yang mewakafkan. Semoga panjang umur, sehat walafiat, hasil maksud berkah. Wa kana lillahi wa kana waliyan. Allah itu akan suka dengan orang tadi, atau husumazada bima ahab, akan mengasihkan banyak sekali kabejan, banyak sekali keberuntungan kepada orang itu dalam hal apapun, khususnya adalah ayam. Wah, ini keayeman itu sangat sulit dicari karena ayam itu tempatnya di hati. Semoga dengan adanya acara ini membuat kita semangat untuk menghidupkan semua hal yang berkaitan dengan agama Islam, baik itu kegiatan sosial seperti ini, kegiatan majlisan, baik itu majlis sholawatan, majlis zikir, majlis taklim, baik itu pendidikan, baik TPA, TPI, madrasah diniyah, pondok pesantren, majlis di masjid maupun di musola, kita hidupkan dan kita uriwi, baik itu menggunakan tenaga kita hadir di tempat maupun dengan uang kita menyisihkan sedikit untuk kemaslahatan umat. Inilah konsep ekonomi Nabi Muhammad, selain fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, sehingga wakina ada benar, kita akan dijauhkan dari siksa neraka. Amin ya rabbal alamin. Perlu diingat, kita harus percaya bahwa ada hidup setelah mati. Itu harus percaya betul bahwa bakal ada hari kiamat, harus percaya betul ada yaumul hisab, karena semua itu adalah rentetan kita untuk yu'minu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yu'minu billah dengan hati yang lapang, dengan hati yang teguh, kita kuatkan iman kita. Salah satunya nanti sebelum meletakkan batu pertama, insya Allah akan ada istighosah. Kita zikir bersama, berzikir dengan bacaan yang bagus, dengan bacaan yang baik, yaitu afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dengan bacaan zikir nanti, istighosah nanti, semoga iman kita dikuatkan, semoga khirsun, semangat kita dalam menghidupkan agama Islam itu lebih disemarakkan. Jangan sampai kita itu masuk surga sendiri, itu mukhal ya. Kalau di Sindur kemarin, Pak Dul itu korinya itu surat Zuman. Besok itu orang masuk surga itu zumaro, bareng-bareng, nggak sendirian. Kalau sendirian ya susah, kayak di hutan itu kalau sendirian ya mau ngomong sama siapa kan? Kalau bareng-bareng enak. Semoga kita dikumpulkan pada malam hari ini, bisa dikumpulkan lagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala di surganya. Amin. Ya Rabbal alamin. Kita mulai istighosah ini. Sebelum dimulai istighosah, kita baca arwahan dan membaca hajatan. Semoga keluarga yang mewakafkan tanah dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, digampangkan semua urusannya. Juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita ditetapkan imannya, tetap iman Islam, sehingga besok mati dengan
mati yang bagus, husnul khotimah. Amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah 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 illallah la ilaha 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 illallah sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Allah Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim. Bisa di sana. Ini kan kita awalkan sama-sama. Bagi kemauan kita semua mendapatkan barokah saja sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barokati wasil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سر الله. بسم الله نور الله. بسم الله أفعال الله. بسم الله صفات الله. بسم الله ذات الله. بسم الله وجود الله. بسم الله بعون الله. بسم الله هداية الله. بسم الله بقوة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سر الله. بسم الله نور الله. بسم الله أفعال الله. بسم الله صفات الله. بسم الله ذات الله. بسم الله وجود الله. بسم الله بعون الله. بسم الله هداية الله. بسم الله بقوة الله. lagi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sirrullah. Bismillah nurullah. Bismillah af'alullah. Bismillah sifatullah. Bismillah zatullah. Bismillah wujudullah. Bismillah bi'aunillah. Bismillah hidayatullah. Bismillah biquwatillah. Ya Allah Khaliqul Akbar. Ya Allah Raziqul Akbar. Ya Allah Jalilul Akbar. Ya Allah Ghafurur Rahim. Allahumma Ya Allah wabil khairi ya fattahu faftah wabil huda walir rizki ya rozaku kunni musahhila. Allahumma ya dayyanu wa ya qawiyul adli wa ya karimu anta fadona man anzalna bil haqqi ya rahmanu ya rahimu ya mannanu
Allahu Akbar. Nurullah. Mujizat. Dayatullah. Amin. 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 Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Sabbihna min jama'ati dunya haram wa bil nadhima innaka hamidum. Allahumma nawwir qalbi min bayyinatika amrata Allah min syarri ibadah abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah. Berkati istighosah yang bisa. Allahumma hasil musyidan ya Allah bima fid dunya amin. Istajibna ya Rahim. Istajibna ya Bizan Samsul. Istajibna ya Rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa sahbihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli 'abdin minal awali daimi mari maula ya sadiq wa
amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa bi ni'matillah wa bila haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima qulika khatimi lima safar wa najil haqiq haq wal hadi ila siratal mustaqim wal hadi haqqa qadri wal tadadi. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri ya arhamar rahimin. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri ya arhamar rahimin. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri ya arhamar rahimin. Allahumma para masyayikh, para kiai, sesepuh, telah sepuh, terkhusus kepada jemaah Sirosah Ibu Izazah yang semuanya dirahmati Allah. Amin amin ya Rabbal amin amin ya Rabbal. Mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kalimat tahmid alhamdulillahirabbil walhamdulillahirabbil alamin. Bila punapa kula telah berjalan sami dipun paringi kesehatan sehingga saged hadir mriki bapak pangenan, kita bermuasa bersama, kita melakukan salam, kita memunajat bersama lewat lantaran istighosah yang Izazah. Mugi mawon barokah saha nikmat rahmatipun Allah turun dumateng kita sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa selawat serta salam terkanturaken datang ngerso junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kita sedaya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat sing ahli ibadah. Terutama jamaah Sirosah. Semoga kabeh dalam keluarga ini ahli ibadah kabeh, keluarga wakil yang akan mendirikan musola di tengah-tengah tanah yang dipakokkan. Kalau ini tempat masuk dalam perwakilan daripada keluarga Mbah Nelpo dalam saat program yang berikutnya pada matur opo saya dan keluarga berkehendak mendirikan musola yang di tanah wakaf. Dalam jawab spontan alhamdulillah, dan selama 2 tahun jalan ini dalam motor sakit eksis motor sakit rempuk tentang ini, dan alhamdulillah keluarga berkehendak ingin mendirikan satu bentuk bangunan yang dinamai musola. Alhamdulillah. Terus dalam atur ini insyaallah ke depan dalam tangmale soho diadakan acara istighosah wonten dalu iki, dan alhamdulillah sampun terlaksana. Mugi-mugi sedaya hajatipun wakif dalam keluarga termasuk jenengan kula dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ping saterusipun kita tertapak
piloro niku nggih nikmat, waras niku nggih nikmat. Lho, piloro niku nggih nikmat, sakit niku nggih nikmat, waras niku nggih nikmat. Terus kalau ada lu pas mantau terungkap mulai beberapa saat kalau ingin ini sempat boten sakit ngomong, kok dibilang boten sakit ngomong boten, tapi ngomongi nopo sing kula ucapne kalih nopo sing kita karepaken, dan apa yang di batin niku beda kabeh pokoke. Beda kabeh. Umpamane contone jeruk teh ngoten yo. Cuma nopo putih. Jaluk masker ngoten nggih dipundhutne keris. Nggih saestu. Jaluk masker dijugone keris. Nyutu kowe piye? Soale kula ngomong ngeten, perasaan kula ngomong ngeten. Tulung jugokno masker nek jero kamar keris, karep kula ngomong ngoten. Nuwun tulung jugokno masker sing nek jero kamar keris. Untunge wae lare kula niku mboten semena-mena terus niku keris diwane ape ngoten mboten. Dipikir dhisik. Nggih saestu. Yo nek lah pokoke. Makane jamaah istighosah datang mriki saha keluarga kabeh muga-muga dipun paringi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami berharap pembangunan niki bisa berjalan lancar, wonten alam setunggal punapa kemawon. Syukur-syukur tahun depan istighosah boten lesehan ngeten. Lagi teng lebet mushola. Dan insyaallah make kalau tentang nama istighosah tentang nama mushola kita pikirkan kembali ya. Pokoknya mushola niki tinggal dados segera jadi, terus pas pembukaan insyaallah apa tak sempat nih mriki ya, tak sempat datang mriki bareng-bareng. Mugi-mugi napa dados hajat kula jenengan sami terutama keluarga fakir dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kula pesen iki wonten napa koral mangke dibagi 4 ya, koral iki dibagi 4 ngomong angel bener. Koral iki dibagi 4. Keempat koral niki yang bagian pertama ditaruh di sudut timur utara, terus keempat sudut ya, mulai timur utara. Timur niku nggih, berarti timur utara niku muter 4 sudut. Mugi-mugi mohon berkahi istighosah kabeh iki diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal dados disemantin mangke sasamunipun pas paing ngecor disampun. Hadirin ingkang dipunmulyakaken Allah Subhanahu wa taala, dados terakhir dalam matur pangasapannya sedaya kados sampun ingkang dalem maturaken muga-muga istighosah niki dados tadhkirah kita nggih, dados pepeding bagi kita semua agar lebih bisa nopo ya, mendekatkan diri datang sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sang Prabu mulih iki sampun wonten, matur suwun Bu. Soho kami berharap acara tadi malam bukan hanya sekedar awal, tapi awal dan untuk seterusnya. Pada mereka juga kita awali
pada saat itu serah terima wakaf, dan malam ini juga diistighosai. Alhamdulillah, ini juga bukan awal dan akhir, tapi awal untuk seterusnya. Demikian juga istighosah di Palembang dan sekitarnya. Insya Allah kalau diberi kesehatan, panjang umur, Allah insya Allah badai derek akan istighosah di Palembang. Amin amin ya robbal amin amin ya robbal. Kita nih sikap semantar atau dalam rapat yang pangutan inilah shiratal mustaqim. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian, rangkaian acara kita pada malam hari ini telah berjalan baik dengan tidak mengalami suatu halangan apapun, sehingga pada malam hari ini semoga apa yang kita laksanakan menjadikan keberkahan, wabil khusus keberkahan bagi keluarga wakif semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada Bapak Ibu hadirin umumnya dan segenap para jamaah istighosah yang bisa pada malam hari ini maupun yang dimana saja berada. Amin ya robbal alamin. Dan segala kekurangan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mari doa minaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد